Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnani Lanjana Kurniatena. Eh, saya absen nomor 2. Jadi saya membawakan tugas presentasi berbentuk video ini dalam waktu 60 menit menjelaskan materi minggu ketiga tentang contingency theory, Fiedler's models, Hersey, dan Blanchard's situational. Nah, di materi contingency theory ini berdasarkan yang saya baca di RPS itu ada 7 subbab atau 7 unsur atau 7 materinya. Nah, yang pertama itu task oriented leader, yang kedua relationship oriented leader, yang ketiga favorable and unfavorable leader, yang keempat eight leader situational, yang kelima low and high readiness level, yang keempat leadership styles, yang ketujuh follower characteristic and appropriate leadership style. Nah, slide selanjutnya, slide pertama ini kita bakal perkenalkan, cari tahu siapa sih Fred Fiedler ini yang akan kita bahas contingency teorinya. Fred Fiedler adalah seorang profesor dan peneliti yang menulis beberapa buku di bidang manajemen dan kepemimpinan. Dia percaya bahwa manajemen perusahaan memainkan peran penting dalam keberhasilannya. Mari kita lihat karyanya yang paling terkenal tentang teori kontingensi, khususnya model kontingensi Fiedler. Sedikit definisi model kontingensi Fiedler, sedikit konteks dulu. Pada tahun 1967, Fred Fiedler menerbitkan A Theory of Leadership Effectiveness. Dalam publikasinya ini, ia menguraikan konsep teori kontingensi dan mengembangkan modelnya. Jadi dia tuh semacam penemu tentang teori kontingensi ini, dan dia menerbitkan penemuannya tuh di sebuah buku yang berjudul A Theory of Leadership Effectiveness yang diterbitkan pada 1967. Nah, di buku ini dia tuh menguraikan konsep yang dia buat dan dikembangkan modelnya juga. Slide selanjutnya. Oh iya, sebelum memasuki slide selanjutnya, ada sedikit informasi yang saya kutip dari internet, yaitu pengertian teori kontingensi adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk memimpin suatu kelompok. Sebaliknya, karena terdapat berbagai jenis kelompok dan lingkungan, kepemimpinan harus beradaptasi dengan situasi agar efektif. Meskipun Fiedler membantu mengembangkan konsep teori kontingensi ini, teori ini bukanlah satu-satunya teori kontingensi. Ada 4 teori kontingensi, yaitu teori kontingensi Fiedler, teori kepemimpinan situasional, teori jalan tujuan, dan teori pengambilan keputusan. Lanjut, kita masuk ke slide selanjutnya tadi, slide kedua. Model kontingensi kepemimpinan Fiedler. Kita akan membahas di slide ini. Apa itu kontingensi dari Fiedler? Fiedler mengembangkan modelnya untuk menentukan metode kepemimpinan yang paling tepat. Model ini memiliki 3 langkah, yaitu mengidentifikasi kepemimpinan, menilai situasi, dan memilih metode kepemimpinan yang terbaik. Nah, yang langkah 1 tadi kan ada 3. Nah, langkah 1 dulu nih. Yang langkah 1 itu identifikasi kepemimpinan.
Langkah pertama terdiri dari menentukan apakah pemimpin suatu organisasi berorientasi pada hubungan atau berorientasi pada tugas. Untuk melakukan hal ini, Fiedler membuat skala yang disebut rekan kerja yang paling tidak disukai atau disebut LPC. Untuk menggunakan skala ini, Anda perlu memikirkan orang yang paling Anda tidak sukai untuk bekerja sama, dan Anda harus menilai orang tersebut dalam skala 1 hingga 8 berdasarkan kriteria yang berbeda. Lihat tabel yang ada di slide selanjutnya, nanti aku tunjukin. Tapi sebelum itu, jadi di langkah 1 ini semacam kita tuh nilai orang. Jadi pemimpinnya ini orientasinya tugas atau hubungan sama anggota-anggotanya gitu, relationship atau task oriented. Nah, dalam pengukuran ini tuh disebutnya skala LPC. Nah, skala LPC ini tuh cara menggunakannya tuh kita tuh harus kira-kira dulu siapa orang yang di organisasi itu yang paling kamu gak sukai untuk bekerja sama. Nah, slide selanjutnya tuh aku nunjukin skala gitu. Jadi kayak dua sisi yang bertolak belakang gitu. Misalnya yang pertama, tidak menyenangkan di sebelah kanan dan menyenangkan di sebelah kiri. Nah, range skalanya tuh nanti tidak menyenangkan sampai menyenangkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai jadi skor paling tinggi itu yang menyenangkan, yang skor paling rendah ini yang tidak menyenangkan. Nah, kita harus pilih range kemana nih orang ini, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Jadi kalau makin orang itu menyenangkan untuk bekerja sama atau apapun itu, kita bisa pilih skornya tuh yang mendekati ke menyenangkan atau langsung 8 gitu. Kebaliknya kalau misalkan orang ini tidak menyenangkan untuk diajak bekerja sama atau di sebuah organisasi, itu kamu bisa langsung milih skornya tuh yang mendekati paling mendekati tidak menyenangkan, yaitu angka 1, skor 1. Selanjutnya pun ada sampai 13 kategori yang saling bertolak belakang. Nah, aku di sini kutipnya cuma 6 kategori aja karena mempersingkat aja. Selanjutnya bisa kalian lihat lagi di Google skala LPC Fiedler. Nah, itu kalau nggak salah ada 13 kategori. Nah, aku bacain yang kategori yang ada di presentasiku dulu ya. Jadi ada tidak ramah, skor paling rendah, dan ramah, skor paling tinggi. Selanjutnya ada menerima, menolak. Terus ada santai, tegang, hangat, dingin, agresif, mendukung. Nah, kalian tuh bisa pilih mendekati yang mana gitu semuanya sampai 13 kategori itu. Slide selanjutnya ini menjelaskan skala LPC tadi tuh gimana cara kalkulasiinnya, cara pakainya gitu-gitu. Nah, aku bacain dulu. Skala rekan kerja yang paling tidak disukai LPC. Misalnya, jika menurut Anda kolega Anda tidak menyenangkan, Anda dapat memberi nilai 1 atau 2. Itu seperti yang aku bilang tadi. Jika menurut Anda orang tersebut tidak ramah atau tidak ramah atau ramah, Anda dapat memberi nilai 4 atau 5. Jika menurut Anda orang tersebut menolak semua orang, Anda dapat beri nilai 8. Idenya adalah untuk menilai orang tersebut berdasarkan 17 kriteria skala. Oh maaf, ternyata 17 kriteria skala, aku lumayan lupa. Aku pikir itu 13 kriteria skala, ternyata ada 17 kriteria skala. Jadi semua sifat yang bertolak belakangan itu tuh ada 17 bertolak belakangan, 17 pasang.
dan itu kita nilai, pilih skornya yang mendekati kemana-kemana gitu loh. Nah, setelah selesai, Anda hanya perlu menambahkan setiap hitungan untuk mendapatkan skor akhir. Skor yang lebih tinggi pada skala LPC berarti Anda adalah pemimpin yang lebih berorientasi pada hubungan, karena Anda dapat memisahkan kepribadian rekan kerja dari kinerjanya. Skor yang lebih rendah pada skala LPC berarti Anda adalah pemimpin yang berorientasi pada tugas dan lebih fokus pada pekerjaan dibandingkan pada orangnya. Oh, jadi setelah Anda pakai kriteria skala itu, kalian tuh tinggal dipilih tuh. Nah, setelah dipilih itu tuh bisa langsung di total. Misalkan kriteria pertama 4 poinnya, terus kriteria kedua 5, kita tambahkan 9, tambah terus gitu loh. Terus kalau udah ditotalin, misalkan ada orang pemimpin yang A di organisasi mana, pemimpin B di organisasi mana. Nah, kalau misalkan pemimpin A ini skor skala LPC-nya tinggi, berarti dia tuh pemimpin yang berorientasi pada hubungan. Ini tergantung kepribadian masing-masing ya, tapi menurut saya pemimpin lebih baik tuh berorientasi pada hubungan daripada berorientasi pada pekerjaan aja, karena berorientasi pada hubungan tuh juga mempengaruhi motivasi para anggota, para pekerja, jadi akan lebih efektif untuk mencapai tujuan daripada yang hanya mengeluh-ngeluhkan tujuan, ayo harus kelar gitu. Itu biasanya bakal pressure ke anggotanya atau pekerjanya, jadi bakal tingkat stresnya lebih tinggi dan itu nggak efektif. Nah, sebaliknya kalau yang pemimpin B tadi itu skor LPC-nya nih dia lebih rendah. Nah, berarti dia emang yang pemimpin yang berorientasi pada tugas aja dan cuma fokus sama tugas daripada sama orang-orangnya, sama relationship di organisasi atau di perusahaan itu. Slide selanjutnya. Oke, kita move ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini langkah kedua. Tadi kan di awal udah aku jelasin kalau ada 3 langkah, yaitu 3 langkah tadi tuh mengidentifikasi kepemimpinan, menilai situasi, baru memilih metode kepemimpinan terbaik. Tapi tadi di awal juga dijelasin ya kalau kontingensi teori ini tuh justru mengacu pada gak ada tipe kepemimpinan tuh yang terbaik, semuanya tuh punya tipe masing-masing dalam menghadapi suatu kelompok yang memang karakternya mungkin beda-beda, jadi gak ada yang terbaik, gak ada yang terburuk, gak ada yang lebih baik, jadi semuanya tuh harus disesuaikan sama environmentnya itu sendiri. Nah, lanjut langkah kedua di slide ini. Langkah kedua itu nilai situasinya. Setelah mengevaluasi gaya kepemimpinan Anda, sekarang saatnya menilai situasi dengan melihat lingkungan kerja Anda. Anda dapat mengevaluasi situasi dengan melihat 3 variabel yang disebut 3 variabel kontingensi dan memberi skor pada skala 1 sampai 10. Yang tadi ya, tapi tadi kayaknya skalanya tuh 1 sampai 8. Mungkin ini beda. Yang pertama, hubungan pemimpin dan anggota. Bagaimana tim memandang pemimpinnya, kepercayaan dan keyakinan yang mereka miliki terhadapnya, tetapi juga bagaimana dia dapat menginspirasi loyalitas dan diterima di antara rekan-rekannya. Dengan kata lain, bagaimana hubungannya dengan pemimpin. Jika hubungannya bagus, Anda bisa memberi skor 8, 9, atau bahkan 10. Jika perlu ditingkatkan, Anda bisa memberi skor 4 atau 5 misalnya. Mungkin
ini tuh sama ya kayak tadi, cuman ini tuh lebih menilai situasi ini nih pemimpinnya tuh bisa dipercaya atau diyakini apa enggak, atau gimana cara dia menginspirasi anggotanya, bagaimana dia diterima di rekan-rekannya. Jadi menilai hubungan antara pemimpin dan anggota tuh sekuat apa sesuai kategori yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau makin bagus berarti nilainya tuh 8, 9, 10, skalanya tuh 10. Kalau kalau menurut Anda pribadi pemimpinnya harus lebih diperbaiki, berarti pilihnya yang 4 atau 5 misalnya, sesuai informasi yang kita dapatkan. Slide selanjutnya, tadi kan pertama hubungan pemimpin anggota, yang kedua struktur tugas. Ini adalah bagaimana pekerjaan dan tugas disusun. Anda bisa mendapatkan nilai tinggi jika tugasnya terstruktur dengan baik dan mudah dimengerti. Anda dapat memberikan skor yang lebih rendah jika perlu disusun dengan lebih baik. Yang ketiga, kekuasaan posisi pemimpin. Tingkat kekuasaan yang dimiliki pemimpin dalam organisasi, misalnya jika pemimpin memiliki semua kekuasaan dalam pengambilan keputusan, jika dia dapat mempekerjakan atau memecat seorang karyawan secara langsung dan mempromosikan karyawannya, Anda dapat memberi nilai yang tinggi. Anda dapat memberikan skor rendah jika pemimpin mempunyai kekuasaan yang sangat kecil. Jadi yang kedua tadi, yang struktur struktur tugas, itu tuh kita menilai sesuai ini tuh pemimpinnya terstruktur gak ngasih tugasnya atau ngasih pekerjaannya, dan mudah dimengerti gak pas dia ngasih kalian tugas, kasih kalian pekerjaan itu. Nah, kalau makin bisa dimengerti, makin terstruktur, makin rapih lah gitu, makin disusun, itu tuh kalian bisa kasih skor yang tinggi. Kalau makin nggak bisa dimengerti, nggak terstruktur, itu kalian bisa kasih skor yang rendah. Yang ketiga tadi kekuasaan posisi pemimpin, ini tuh lebih ke nilai power yang dia punya. Kayak misalnya dia tegas nggak, lah kata kuncinya nomor 3 ini sebenarnya dia tegas apa enggak. Makin dia tegas ngambil keputusan kayak, oh kamu saya cut ya, kamu saya pecat, ya udah gitu, berarti dia ada hak, merasa ada hak dan merasa ada kekuasaan, tegas gitu. Terus dia bisa juga langsung ambil keputusan, dia langsung, oh saya maunya ini, tidak kalian lakuin gitu. Atau enggak dia bisa pecat tadi, berhentikan atau mempromosikan, naikin gitu. Nah, kalau misalkan lebih tegas itu kalian langsung pilih aja skor paling tinggi. Nah, kalau misalkan dia kurang tegas, kurang ngambil keputusan, atau yang tadi itu dia nggak ada power, itu bisa kasih skor yang rendah. Nah, slide selanjutnya ini langkah terakhir atau langkah ketiga dari model kontingensi dari Fiedler ini. Nah, langkah ketiga itu tentukan apakah Anda adalah pemimpin yang baik dalam situasi ini. Jadi mungkin ini lebih ke cerminan ke diri sendiri. Jadi setelah kamu belajar cara menilai pemimpin yang baik, nah kamu coba nilai ke diri sendiri pakai metode LPC, metode yang kedua tadi, itu ke diri kalian sendiri dan nilai apakah Anda adalah pemimpin yang baik dalam situasi ini. Nah, setelah Anda mengumpulkan semua informasi, langkah terakhir dari model ini adalah menentukan bagaimana kinerja gaya kepemimpinan Anda dalam lingkungan tertentu. Anda dapat menggunakan tabel di bawah ini untuk mengetahui apakah gaya kepemimpinan Anda sudah optimal atau belum. Berdasarkan model Fiedler, pemimpin yang berorientasi pada tugas akan sangat efektif ketika situasinya menguntungkan atau tidak menguntungkan. Nggak sesuai sama pendapatku tadi ya berarti kalau Fiedler ini. Namun kinerjanya buruk jika kinerjanya sedang.
Sebaliknya, pemimpin yang berorientasi pada orang akan berkinerja buruk ketika situasi mendukung atau tidak menguntungkan, dan akan melakukan yang terbaik ketika situasi sedang. Ini tergantung situasi sama kepribadian atau tipe kepemimpinan masing-masing kali ya. Nah, slide selanjutnya ini ada keuntungan atau kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dan kelemahan dari model kontingensi kepemimpinan Fiedler ini. Nah, kelebihannya atau keuntungannya yaitu model ini mempertimbangkan situasi suatu organisasi. Yang kedua, ini menunjukkan perbedaan antara situasi dan mengusulkan metode kepemimpinan yang tepat. Yang ketiga, model ini dapat diterapkan di lingkungan kerja tim manapun. Nah, untuk kelemahannya, model ini menggunakan informasi yang bias karena pemimpin menentukan gaya kepemimpinannya dengan mengevaluasi rekan kerja yang bermasalah dengan mereka. Yang kedua, Fiedler berasumsi bahwa pemimpin berorientasi pada tugas atau berorientasi pada orang. Jadi dia tuh berorientasinya cuma dua hal aja, entah fokus sama orang atau fokus sama tugas. Udah, itu aja. Nah, yang ketiga, meskipun skala LPC bersifat numerik, ini merupakan cara yang sangat subjektif untuk menilai kepemimpinan. Numeriknya kan tadi kan untuk skornya ya, mendekati ke tidak menarik atau menarik gitu. Makin rendah ke tidak menarik, makin tinggi ke menarik. Nah, untuk ngitung skornya itu kan numerik ya emang, tapi kalau dipikir-pikir itu kan kita sama aja nilai orang, berarti itu subjektif dong. Dan di skala itu juga pasti berlawanan kan, yang sifat-sifat yang berlawanan, dan kalau skornya makin tinggi berarti kita menempatkan yang skor yang tinggi-tinggi ini tuh pasti yang berorientasi pada orang gitu. Kalau yang ditaruh di sebelah skor yang rendah-rendah ini pasti yang untuk skor rendah dan untuk nilai kalau pemimpin itu tuh berarti berorientasi pada tugas saja. Jadi segitu aja tentang kontingensi Fiedler itu. Nah, kita akan move ke slide selanjutnya yang akan mulai membahas materi sesuai RPS, yaitu 7 tadi yang aku sebutin, dan yang pertama ini task oriented leader. Tapi sebelum memasuki itu, aku mau bacakan kutipan yang aku dapat juga dari jurnal atau dari internet gitu. Jadi tidak ada gaya kepemimpinan yang lebih baik dari yang lain. Pemimpin yang berorientasi pada orang akan memfasilitasi sinergi antar tim, membuat orang merasa nyaman dan mendorong mereka untuk mencapai tujuan bersama. Di sisi lain, pemimpin yang berorientasi pada tugas akan lebih fokus pada pekerjaan dan mencapai hasil nyata yang besar bagi perusahaan atau organisasi. Jadi yang lebih fokus pada pekerjaan ini kayak lebih realistis dan lebih cepat lah mencapai tujuan. Tapi ya itu yang kayak aku sebutin tadi, mungkin motivasi untuk para pekerja atau anggotanya tuh bakalan kurang, dan bakalan untuk Gen Z ini bakalan cepet mangkir gitu ya, atau gak aktif gitu. Karena sekarang ini tuh menurut saya pribadi, saya sendiri Gen Z, jadi Gen Z itu tuh lebih cocok untuk kepemimpinan yang berorientasi pada orang atau hubungan. Karena kalau cuma berorientasi pada pekerjaan atau tugas itu tuh rasanya bete banget, kayak aduh males, aduh apa sih nih, boring banget gitu-gitu. Tapi kalau berorientasi pada orang itu tuh ada rasa segan sedikit lah, kayak oh kita deket, kita kenal gitu-gitu, dia udah baik nih sama kita gitu-gitu. Jadi nggak ngecewain, jadi bakal pay attention lebih gitu. Nah, di sini juga aku dapet penelitian John R.P. French dan Bertram Raven
yaitu judulnya The Basis of Social Power. Menurut penelitian ini, pemimpin memiliki 6 sumber kekuasaan, yaitu yang pertama reward. Reward itu ketika pemimpin memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu dengan imbalan. Jadi, ini jadi semacam motivasi ya, kayak sumber kekuasaannya itu dari motivasi, bakalan lebih semangat gitu, dari ngasih reward imbalan kalau tujuannya udah tercapai gitu, jadi lebih semangat, lebih cepat gitu. Yang kedua ini coercive, kebalikan dari kekuasaan penghargaan, ketika pemimpin memaksa seseorang melakukan sesuatu karena takut akan hukuman. Jadi reward dan coercive ini kayak berbanding terbalik ya. Kalau reward itu sifatnya di akhir, kalau coercive ini sifatnya di awal, udah diwanti-wanti dari awal nih, kalau nggak sesuai deadline bakal dihukum atau apa gitu-gitu. Kalau misalkan reward itu udah pasti kayak, kalau misalkan sesuai deadline bakalan dapat hadiah atau makan atau apa gitu-gitu. Nah, yang ketiga, sah. Ketika para pemimpin secara hukum mempunyai hak untuk menjalankan kekuasaan. Dengan kata lain, ketika mereka adalah pemimpin yang sah. Jadi kalau misalkan yang tentang ini tuh emang udah dilantik dan udah formal banget kali ya. Kalau yang kali ini kayak udah formal banget dan emang dia pemimpin gitu nih, udah sah gitu. Jadi mau nggak mau harus nurut dong, harus lebih semangat daripada kalau misalkan pemimpinnya nggak begitu formal dan nggak dilantik secara sah gitu. Nah, selanjutnya ada referensi. Ketika orang melakukan apa yang diinginkan pemimpinnya karena mereka menyukainya. Nah, kalau soal ini mungkin lebih untuk yang pemimpin berorientasi pada orang kali ya. Jadi kalau yang aku kayak ceritain tadi, misalkan kalian berteman sama pemimpinnya, jadi kan kalian ada ngerasa segen, ada ngerasa gak enak, dia udah baik, dia udah asik gitu, udah motivasi lah gitu. Jadi kalau misalkan gak ngerjain dengan bener tuh ada rasa gak enak, karena ini dari referensi ini karena mereka menyukainya. Yang selanjutnya, yang terakhir ini adalah expert. Ketika pemimpin mempunyai tingkat pengetahuan dan keahlian yang tinggi. Kalau ini mungkin kayak ini umum gak sih? Kayak misalkan gak mungkin dong yang jadi pemimpin itu yang gak tahu apa-apa, yang gak expert di bidang, ya seenggaknya kebanyakan bidang yang mereka pimpin itu. Atau enggak seenggaknya tuh pemimpin tuh harus tahu secara gambaran umum tuh semua yang dia pimpin gitu, dia harus tahu semuanya. Jadi kalau misalkan gak expert tuh kayak ya gak harus expert banget sih, cuman baiknya tuh expert biar kayak gak disepelekan, gak diremehkan karena kamu tahu, yaudah gitu. Nah, yang terakhir ini kekuatan informasi. Ketika pemimpin mempunyai informasi yang tidak dimiliki pemimpin lain. Mungkin kalau ini tuh sama ya kayak expert tadi, dia tuh sedangkan kalau expert ini kan dia mempunyai pengetahuan atau ilmu yang gak dimiliki sama anggota-anggotanya, sedangkan kalau kekuatan informasi tuh dia punya informasi yang emang gak dimiliki sama anggota-anggota yang lain gitu-gitu. Jadi kalau yang kekuatan informasi ini lebih ke kita patuh karena dia tahu lebih gitu, bukan bisa lebih tapi tahu lebih gitu. Nah, aku juga mau jelasin di luar PowerPoint presentasiku itu, ini ada poin-poin penting dari model kontingensi Fiedler tadi. Fiedler menciptakan teori kontingensi pada tahun 1967 dan menyatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk memimpin
suatu kelompok. Sebaliknya, karena terdapat berbagai jenis kelompok dan lingkungan, kepemimpinan harus beradaptasi dengan situasi agar efektif. Jadi, seperti yang dari tadi udah dibilang sebelumnya, emang nggak ada tipe kepemimpinan yang terbaik, yang lebih baik, bagusan kayak gini, bagusan gini, nggak ada. Tapi itu tergantung gimana cara adaptasinya aja ke suatu kelompok tertentu gitu. Ini itu lebih baik di pakai tipe kepemimpinan yang mana gitu. Nah, selain itu juga ada 4 teori kontingensi. Oh, ini kayaknya udah ada di presentasiku, cuman gak apa-apa, kita bahas lagi. Ada teori kontingensi Fiedler, teori kepemimpinan situasional, teori jalan tujuan, dan teori pengambilan keputusan. Terus juga model Fiedler memiliki 3 langkah. Oh, ini mau negesin yang tadi ya. Jadi ada langkah pertama mengidentifikasi kepemimpinan, dan yang langkah 2 ini menilai situasi, dan yang langkah ketiga atau terakhir ini memilih metode kepemimpinan terbaik. Nah, ketika menilai situasi organisasi, Fiedler mempertimbangkan 3 variabel, yaitu hubungan pemimpin dan anggota, struktur tugas, dan kekuatan posisi pemimpin. Nah, jadi itu dia ringkasan dari model kontingensi Fiedler atau poin-poin pentingnya aja. Kita masuk ke materi yang pertama tadi, yang task oriented leader, yang sesuai sama RPS. Nah, kita move ke slide selanjutnya. Yang pertama itu menurut RPS ini task oriented leader. Nah, pemimpin tipe ini berfokus pada tugas-tugas yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Gaya kepemimpinan di sini dapat digambarkan sebagai autokratis. Pemimpin autokratis tidak melibatkan timnya dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan berorientasi tugas melibatkan beberapa fitur manajemen tugas. Hal ini melibatkan penekanan pada aktivitas administratif, koordinasi aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan, menyiapkan laporan keuangan, dan lain-lain. Seperti yang bisa kita lihat, para pemimpin yang memilih gaya ini fokus pada penyelesaian tugas untuk mencapai target. Pemimpin tipe ini tidak terlalu peduli dengan pembangunan hubungan atau karyawan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka lebih mementingkan mengikuti rencana mereka untuk mencapai target organisasi. Nah, ini tuh yang udah kita bahas tadi ya. Jadi menurut Fiedler itu ada 2 tipe gitu, yang task oriented atau yang people oriented atau relationship oriented. Jadi dua-duanya itu tuh sebenarnya nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk, cuman itu tuh cuma tergantung gimana cara kita beradaptasi sama organisasi itu aja. Jadi kayak gimana mereka tuh lebih suka yang gimana gitu. Nah, di sini tuh jelaskan kalau misalkan yang gaya kepemimpinan berorientasi pada tugas ini tuh autokratis ya. Jadi kayak dia tuh yang ngambil keputusan tuh sendiri gitu. Jadi yang lain tuh tinggal ikutin aja gitu. Kayak sampai tentang manajemen tugas, sampai aktivitas administratifnya, koordinasi aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan, sampai laporan keuangan, itu tuh semuanya yang pengambilan keputusannya tuh pemimpinnya aja gitu. Mungkin dia merasa udah lebih tahu ya, dan lebih udah percaya aja sama aku gitu-gitu. Sedangkan kalau yang berorientasi pada orang kan pasti biasanya dikit-dikit ngambil keputusan, dikit-dikit kalau di WhatsApp grup itu voting, kita maunya apa, kita gimana, menurut kamu gimana, pendapat kamu gimana, gitu-gitu. Pokoknya dikit-dikit kayak gitu karena emang butuh pendapat, butuh feedback dari orang kan, relationship oriented. Jadi harus melibatkan orang buat jalanin goalsnya itu. Sedangkan kalau yang autokratis ini, yang task oriented tuh emang dia tuh lebih mencapai tujuannya tuh lebih cepet dan lebih
satset, lebih kayak to the point lah gini. Ya udah kamu kerjain bagian ini, nggak usah banyak cincong gitu. Cuma aku pribadi sih lebih suka pemimpin yang kayak gitu, karena kita kan kadang tuh nggak punya banyak waktu ya untuk kayak harus gimana gimana gimana. Yang penting aku berpartisipasi, yang penting aku masuk ke pekerjaan itu, yang penting aku mengerjakan bagianku dan aku udah patuhin apa keputusan yang terbaik. Jadi ya udah aja gitu, nggak usah kebanyakan kesana kemari gitu. Nah, slide selanjutnya yang kedua, relationship oriented leader. Nah, tadi udah kita bahas terus ya Kak, dua ini task oriented sama relationship oriented ini. Nah, sedikit info dari yang aku dapat ini, relationship oriented leader. Jenis kepemimpinan ini berfokus pada menciptakan kesuksesan sebagai hasil dari membangun hubungan yang langgeng dengan karyawan dan motivasi, kepuasan kerja, dan keseimbangan kehidupan kerja karyawannya. Mereka tetap peduli dalam menyelesaikan tugas, namun mereka percaya bahwa budaya kerja lebih penting. Nah, itu dia poinnya. Pemimpin yang menggunakan gaya ini berkonsentrasi pada memotivasi, mendukung, dan mengembangkan karyawannya. Pemimpin yang berorientasi pada hubungan juga mendorong kolaborasi dan kerja tim dengan mendorong komunikasi dan membangun hubungan yang positif. Kesejahteraan karyawan adalah prioritas utama bagi para pemimpin ini, dan sebagai hasilnya mereka meluangkan waktu dan upaya untuk memenuhi kebutuhan individu karyawannya. Jadi ini emang lebih effort ya, lebih membutuhkan banyak energi daripada yang task oriented tadi yang tinggal apa tadi ya, otokratis ya, tinggal keputusannya gini udah tinggal kerjain gitu. Kalau enggak dapat reward atau dapat hukuman gitu. Nah, kalau yang relationship oriented ini kayak sebaliknya, dia tuh sampai meluangkan waktu dan upaya untuk memenuhi kebutuhan individu karyawannya atau anggotanya. Kalau misalkan yang task oriented kan peduli apa gitu sama kebutuhan individu. Jadi kalau misalkan individu tentang pekerjaan atau di organisasi gitu. Jadi bedakan gitu. Dan ini juga maunya tuh memotivasi, mendukung, mengembangkan karyawannya atau anggotanya gitu. Kalau misalkan yang task oriented tuh cuma nge-push, kita harus gini, jangan lupa ya kita gini gitu. Jadi ya lebih cocok yang mana kalau menurut aku sih? Ya emang kadang lebih cocok yang relationship oriented leader ini, cuman kalau task oriented itu tuh kalau misalkan nggak diperlukan banget kali ya, jadi ya harus dikombinasikan lah seharusnya. Nah, slide selanjutnya, materi yang ketiga, subbab yang ketiga dari RPS ini yaitu favorable dan unfavorable leader. Favorable dan unfavorable adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kualitas atau sifat kepemimpinan berdasarkan bagaimana hal tersebut dirasakan oleh pengikut atau konteks keseluruhan di mana kepemimpinan diterapkan. Jadi kayak favorable atau unfavorable tuh kayak buat gambarkan kualitasnya lah. Ya, ini kan dua hal yang saling bertolak belakang kan. Jadi ini buat nilai yang digunakan untuk gambarkan kualitas dan sifat kepemimpinannya. Nah, lagi-lagi yang bisa memutuskan ini tuh pasti pengikut, anggota, atau karyawannya gitu. Pokoknya bawahannya yang bisa melihat pemimpinnya tuh kayak gimana gitu. Nah, lanjut, favorable leader adalah pemimpin yang memiliki kualitas yang secara umum dihormati atau diapresiasi oleh para pengikutnya atau dalam konteks tertentu. Kualitas-kualitas ini mungkin mencangkup sifat-sifat seperti karisma, empati, ketegasan, integritas, dan kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain. Jadi kalau ini tuh kayak yang baik dong, yang unggul, yang kayak dihormati, diapresiasi.
Terus kualitasnya mencangkup sifat-sifat ya banyak lah, kayak karisma, empati, ketegasan, integritas, dan lain-lain. Itu dia tuh mencangkup semua itulah. Pemimpin yang baik cenderung mendapat dukungan kuat dari para pengikutnya yang mempercayai dan menghormati kepemimpinannya. Nah, sebaliknya, unfavorable leader adalah pemimpin yang kualitas atau tindakannya tidak diterima dengan baik oleh pengikutnya atau dianggap merugikan kelompok atau organisasi. Pemimpin yang tidak disukai mungkin menunjukkan ciri-ciri seperti otoritarianisme, inkonsistensi, kurangnya transparansi, ketidakmampuan, atau perilaku tidak etis. Gaya kepemimpinan mereka dapat menimbulkan perselisihan, kebencian, atau kurangnya kepercayaan di antara para pengikut, yang menyebabkan penurunan semangat dan produktivitas. Nah, istilah-istilah ini bersifat relatif dan dapat bervariasi tergantung pada konteks spesifik, budaya, dan perspektif individu dalam suatu kelompok atau organisasi. Apa yang dianggap kepemimpinan yang menguntungkan dalam satu situasi mungkin tidak dianggap sama di situasi lain. Demikian pula pemimpin yang tidak baik dalam satu konteks mungkin dipandang berbeda di tempat lain. Jadi ini tergantung tempatnya juga ya. Mungkin kalau yang unfavorable ini menurut orang-orang nih nggak kompeten, nggak etis gitu. Tapi menurut di kelompok lain, di tempat lain tuh ini orangnya asik, chill, jadi nggak begitu keras banget, nggak begitu serius banget gitu. Tapi biasanya yang unfavorable leader ini emang ya dilihat kalau untuk formal gitu tuh kurang gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk lebih sharing, lebih jujur satu sama lain, atau pribadiannya gitu tuh lebih terbuka dan lebih inilah gitu. Tapi kalau yang favorable leader ini tuh emang mungkin untuk yang kayak sesuatu yang formal banget ya, yang kayak wah udah dipercaya banget nih dia, udah sah dilantiknya juga gitu-gitu. Selanjutnya, slide selanjutnya yaitu materi keempat, 8 leader situasional. Nah, yang keempat ini 8 leader situasional. Dalam melaksanakan kepemimpinan situasional, pemimpin perlu memiliki beberapa keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Berikut adalah 8 aspek yang penting dalam melaksanakan kepemimpinan situasional. Jadi ini ada 8 yang pemimpin harus miliki, entah keterampilan atau pengetahuannya. Yang diperlukannya ada 8. Yang pertama itu kecerdasan situasional. Kecerdasan situasional itu seperti pemimpin harus mampu membaca dan memahami situasi secara akurat. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi karakteristik, tuntutan, dan dinamika situasi yang berbeda-beda. Dengan kecerdasan situasional yang baik, kepemimpin dapat menentukan pendekatan yang tepat dan relevan. Nah, yang selanjutnya ini kemampuan analitis. Pemimpin harus memiliki kemampuan analitis untuk menganalisis informasi yang relevan terkait dengan situasi dan tim. Hal ini membantu pemimpin dalam membuat keputusan yang tepat dan mengadaptasi gaya kepemimpinan dengan bijaksana. Jadi yang 1 sama 2 ini tuh sama-sama membaca ya situasi. Kalau yang kecerdasan situasional yang pertama itu dia membaca situasi orang-orangnya, dia tuh peka lah istilahnya, istilah gaulnya tuh peka. Mereka kayaknya orangnya gini-gini deh. Aku mimpinnya harus gini-gini, pendekatannya harus gini-gini gitu. Dan kalau yang kedua ini kemampuan analitis ini tuh lebih ke dia tuh serba tahu apa yang terjadi di situasi itu, atau informasi yang relevan terkait hal itu, atau tim, atau
situasi atau informasi itu tuh pokoknya dia tuh serba tahu gitu loh. Yang selanjutnya keterampilan komunikasi. Wah, ini udah pasti diperlukan ya, mau gak jadi pemimpin pun tuh diperlukan lah keterampilan komunikasi ini. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam kepemimpinan situasional. Pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan jelas, mendengarkan dengan empati, dan mengartikulasikan harapan serta instruksi dengan tepat kepada tim. Keterampilan komunikasi yang baik juga membantu membangun hubungan yang kuat dengan anggota tim. Nah, kalau yang ini tuh ya kita semua tahulah pemimpin itu kan harus berkarisma, harus pintar ngomong, harus jago ngomong, harus bisa bernegosiasi atau apalah itu. Jadi yang 3 ini emang udah fix, valid, solid. Yang keempat, kepekaan sosial. Yang kepekaan sosial ini maksudnya tuh pemimpin perlu memiliki kepekaan sosial yang tinggi untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan perasaan anggota tim. Dengan mengenali dan memahami dinamika interpersonal antar tim, pemimpin dapat menyesuaikan pendekatan kepemimpinannya dengan baik. Mungkin ini kayak lebih peka ke mereka nih, misalkan kita tuh memimpin satu kelompok gitu ya. Kelompok ini ada 8 orang. Kayaknya nih 8 orang terbelah nih kubunya 4 sama 4. Nah, kita tuh gimana? Kita tuh udah peka duluan dan gimana cara kita pendekatannya ke mereka gitu dengan situasi seperti itu. Yang selanjutnya, yang kelima, slide selanjutnya, yaitu keterampilan delegasi. Kepemimpinan situasional melibatkan kemampuan delegasi yang efektif. Pemimpin harus mampu mengevaluasi kemampuan dan memotivasi anggota tim, serta memberikan tanggung jawab dan wewenang yang sesuai. Delegasi yang tepat membantu mengembangkan potensi individu dan meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Selanjutnya yang kedua, fleksibilitas dan adaptabilitas. Ini yang ke-6 dong berarti ya. Ke-6, fleksibilitas dan adaptabilitas. Pemimpin situasional harus memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi. Mereka harus siap mengubah gaya kepemimpinan mereka seiring dengan perubahan situasi dan kebutuhan tim. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan efektif sangat penting untuk mencapai hasil yang luar biasa. Kalau ini mungkin lebih ke kemampuan masing-masing aja ya, kayak dia tuh fleksibel atau adaptif gak gitu. Ini sambil minum ya, aus dari tadi ngoceh. Nah, selanjutnya yang ketujuh, kepercayaan dan integritas. Pemimpin harus membangun kepercayaan dengan anggota tim melalui integritas dan konsistensi. Anggota tim akan lebih menerima dan mengikuti pemimpin yang dapat dipercaya dan memiliki nilai-nilai yang konsisten. Dan yang terakhir, ini kemampuan mengatasi konflik. Konflik dalam tim adalah hal yang tak terhindarkan. Pemimpin situasional harus memiliki keterampilan dalam mengelola konflik dan meredakan ketegangan di antara anggota tim. Mereka perlu menjadi mediator yang efektif dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Jadi dia tuh kalau pemimpin tuh harus jadi mediator, jadi harus jadi penengah gitu, nggak boleh condong ke satu pihak, nggak boleh condong ke kemana gitu. Jadi itu aja 8 leader situasional. Nah, materi selanjutnya low and high readiness level. Low and high. Sebelum masuk materi selanjutnya ini, lupakan. Kita lanjut.
low and high karena tadi ternyata catatanku, bahasanku tuh untuk yang materi kelima ini, bukan materi keempat tadi. Jadi materi keempat tadi tuh nggak ada catatan apa-apa. Catatan tadi tuh ternyata untuk low and high readiness level yang kelima ini. Nah, yang kelima ini low and high readiness level, kesiapan dalam bekerja, readiness at work, adalah sejauh mana karyawan atau bawahan memiliki kemampuan atau ability dan kemauan atau willingness dalam menyelesaikan tugas di pekerjaannya. Nah, ini tuh pengertiannya tuh dari Hersey dan Blanchard dari 1994. Nah, dalam kesiapan kerja tergantung dua aspek, yaitu yang pertama, kemampuan atau ability atau job readiness, yaitu pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal kemampuan, sangat penting untuk fokus pada hasil spesifik yang diminta serta mempertimbangkan pula kondisi kemampuan kerja bawahan. Yang kedua, kemauan, willingness atau psychological readiness, yaitu tingkat di mana seseorang memiliki keyakinan diri, komitmen, dan motivasi dalam menyelesaikan tugas. Jadi yang dua ini tuh menilai apakah kamu siap untuk bekerja, siap ke tempat kerja itu dari yang pertama kemampuan dan kemauan. Kalau kemampuan itu kan kita yang siapkan ya, kayak dari pengetahuan, dari pendidikan atau kursus atau sertifikasi atau pengalaman atau udah pernah magang, udah pernah PKL atau apapun itu kan termasuk ke pengalaman ya. Kalau keterampilan itu kayak tadi yang aku sebutin, entah sertifikasi, pendidikan atau magang PKL itu juga keterampilan ya, karena kan kita dengan itu kan langsung terjun langsung dan belajar langsung di sana tuh kayak gimana gitu tuh, biasanya tuh kerja tuh gimana sih, etikanya tuh gimana sih gitu-gitu, cara berhubungan dengan orang-orang di sana tuh gimana sih, seetisnya tuh gimana gitu-gitu. Nah, kalau kemauan ini yang kedua ini tuh lebih ke diri sendiri ya. Kalau diri sendiri tuh menurutku ya yang paling kuat di antara dua ini, entah kemampuan atau kemauan. Menurutku kemauan. Kalau kemauannya besar itu pasti bakalan apapun bisa. Kemauan besar tuh apapun bisa. Bullshit kalau misalkan kamu mau pengen jadi dokter, kamu mau jadi dokter, pengen banget jadi dokter gitu, tapi kamu ngerasa tapi gak bisa sih pasti gitu-gitu, males gak mungkin, gak ada kayak gitu. Kalau misalkan kamu ada kemauan yang besar, pasti aku gak peduli, coba aja dulu gitu, siapa tahu emang jalanku di situ gitu. Kalau aku belum perjuangin, aku gak tahu gitu. Nah, slide selanjutnya ini tuh ada 4 tingkatan dalam kesiapan bekerja yang merupakan kombinasi dari kemampuan dan kemauan, ability atau job readiness, dan willingness atau psychological readiness. Yaitu yang pertama R1 yaitu low readiness atau unable and unwilling or insecure. Jadi kalau insecure ini dan unwilling ini low readiness dong, berarti dia tuh nggak siap untuk masuk ke dunia kerja atau kesiapan dalam bekerja karena dia masih unable, unwilling, insecure. Nah, yang selanjutnya yang kedua ini R2. Kodenya R2 itu tuh low to moderate readiness. Nah, ini tuh lebih mending daripada yang tadi. Kalau yang ini tuh unable but willing or confident. Dia tuh nggak bisa, tapi dia tuh mau dan pede. Nah, ini tuh menurut aku yang tadi kemauan tadi. Dia tuh udah pede, ada kemauan, pede, tapi walaupun belum ada pengetahuan dan belum ada keterampilan atau belum bisa tuh yang penting ada kemauan dan pede dulu, baru
pengetahuan dan keterampilan itu mengikuti gitu lah. Terus yang R3, moderate to high readiness. Yang ini tuh able but unwilling or insecure. Kenapa? Aku bingung kenapa yang ini ditaruh di nomor 3 yang lebih baik dari nomor 2 tadi, yang dia tuh nggak ada pengetahuan, emang nggak bisa, tapi dia ada kemauan dan pede gitu. Sedangkan ternyata menurut informasi yang saya dapat ini, lebih baik orang yang ada keterampilan, ada pengetahuan, walaupun dia tuh nggak ada kemauan dan insecure, minder gitu, nggak pede kayak tadi. Ya nanti kita baca lah ya. Yang R4 yang paling tinggi ini high readiness, itu udah able, competent, willing, dan confident. Jadi semuanya tuh dia ada. Jadi dia bisa, dia kompeten. Kompeten itu tuh nggak cuma kamu, oh aku kompeten, oh ini orang kompeten, kayak gitu. Itu biasanya ada kayak resminya gitu, kayak apa kamu tunjukin, entah dari sertifikasi atau ikut bootcamp, atau kamu apalah yang ngebuktiin semua itu gitu-gitu. Udah gitu bisa, kompeten, ada buktinya gitu kalau kompeten kan. Terus dia tuh ada kemauan, juga pede, willing and confident. Ini bagus banget ya berarti yang high readiness ini. Dalam hal ini yang dimaksud able atau mampu tidak sekedar memiliki pengetahuan teori dan pengetahuan aplikasi teori, namun untuk mewujudkan sebagai suatu kinerja atau performa kerja perlu ditambah dengan wawasan dan pengetahuan lainnya di dunia kerja, seperti ruang lingkup pekerja bagi sarjana, berbagai jenis organisasi tempat bekerja, berbagai regulasi perundang-undangan, dan peraturan berikut hak dan kewajiban tenaga kerja dan sebagainya. Pada segi atau aspek kemauan, willingness atau confident terkait dengan pembekalan materi pengembangan soft skill atau personal effectiveness, yang intinya adalah bagaimana sarjana baru menunjukkan kemauan mengerahkan seluruh potensi dan kemampuannya untuk menjadi pribadi yang handal dan performa unggul. Slide selanjutnya ini materinya beda lagi. Yang keenam yaitu 4 leadership style. Materi 4 leadership style ini berarti ada 4 ya, ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama ini kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter melibatkan pengambilan keputusan tunggal oleh pemimpin yang memberikan instruksi secara langsung kepada bawahan tanpa melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin otoriter biasanya memiliki kendali penuh dan memegang kekuasaan atas tim atau organisasi. Kepemimpinan demokratis. Yang kedua, kepemimpinan demokratis melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota tim atau organisasi dalam pengambilan keputusan. Pemimpin demokratis mendorong diskusi terbuka, mendengarkan masukan dari semua anggota tim, dan membuat keputusan berdasarkan konsensus atau mayoritas pendapat. Jadi kalau demokratis ini kayak sebaliknya dari otoriter ya, kayak kalau otoriter itu dia ngambil keputusan tunggal, dia sendiri, kayak langsung berikan instruksi, oh kamu gini gitu, otoriter. Sedangkan kalau demokratis tuh kebalikannya gitu, kayak dia tuh menginclude seluruh anggota tim buat ngambil keputusan itu. Terus dia juga partisipasi aktif, terus dia juga mendengarkan masukan, nanya pendapat gitu-gitu. Terus buat keputusannya tuh berdasarkan mayoritas pendapat, kayak oh kebanyakan ini, ya udah kita ambil yang ini, fix gitu. Cuman kalau misalkan yang sebenarnya nggak sepenuhnya efektif sih yang ini tuh tentang ngambil pendapat gitu-gitu, karena keseringan tuh terjadinya kalau misalkan kita nanya pendapat ke orang-orang atau
nanya mayoritas pendapat gitu. Jadi kita keputusannya mana nih? Pasti kalau udah mungkin hampir setengah orang di situ bilang maunya A, sisanya pasti ngikutinnya A karena mereka pikir oh ya udah ikut aja, oh ya udah kayaknya bagusan kayak gitu deh, pada milihnya gitu. Oh temanku se-circle ini milihnya A, masa aku nggak milih A, nanti aku dimusuhin kalau milih B sendiri gitu. Kayak jadi kayak ikut-ikutan lah kayak gitu tuh biasanya. Jadi nggak sepenuhnya efektif cara kayak gitu. Sedangkan kalau otoriter itu sisi baiknya itu menurutku emang sisi buruknya ya lebih kelihatan lah dari kita baru baca aja, kayak kok nggak melibatkan kita ya gitu sebagai yang dalam tim ini gitu. Cuman ada baiknya itu, sisi positifnya tuh menurutku kalau otoriter itu kan yang memutuskan kan pemimpinnya sendiri nih. Jadi tuh pemimpinnya mungkin udah merasa atau emang dia tuh makanya jadi pemimpin, dia tuh lebih tahu daripada yang lain. Jadi dia tuh percaya aku ini tuh keputusan yang paling baik, yang kalian tuh nggak tahu kalau ini tuh paling baik gitu lah, yang kalian ikutin aja bakalan efektif dan bakalan berjalan sesuai rencana gitu. Kalau misalkan pemimpinnya yang emang udah tahu duluan gitu loh, udah pengalamannya juga udah banyak gitu. Biasanya tuh kalau pengalamannya banyak, experience-nya ya udah di mana-mana gitu, itu dia tuh dia mau otoriter juga orang tuh udah percaya gitu, oh ya ikutin aja, dia udah ini kok, udah experience gitu. Yang ketiga ini, gaya kepemimpinan ketiga ini kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan transaksional didasarkan pada pertukaran antara pemimpin dan bawahan. Pemimpin transaksional menetapkan target dan sasaran yang jelas, serta memberikan penghargaan atau hukuman berdasarkan kinerja bawahan terhadap target tersebut. Jadi kalau ini tuh pakai imbal balik ya, kalau berhasil dapat reward, kalau gagal dapat hukuman kayak gitu. Kalau soal ini sih umum ya, cukup umum dipakai kalau di kerjaan. Kalau di organisasi ya mungkin aja ada, cuman itu pasti nyebelin ya, kayak ya skip. Pokoknya ya menurutku itu nyebelin. Kalau misalkan kayak oke, aku di sini berpartisipasi, aku udah menyerahkan energiku, waktuku untuk kegiatan yang sebenarnya nggak ya berbenefit, bermanfaat, cuman nggak berbenefit secara langsung gitu, tapi ngeselin kayak nggak ada reward tapi adanya hukuman terus. Menurut kalian itu etis gak kayak gitu? Kayak orang yang udah menyerahkan energi dan waktu dan harusnya dia tuh bisa cari experience di tempat lain yang lebih berbenefit daripada di situ, tapi ternyata tempat itu tuh memperlakukan anggotanya tuh semena-mena gitu, nggak mikirkan kepentingan kebanyakan gitu. Yang keempat, kepemimpinan transformasional. Keempat ini yang terakhir, gaya kepemimpinan transformasional melibatkan inspirasi dan motivasi yang kuat dari pemimpin untuk menciptakan perubahan positif dalam tim atau organisasi. Pemimpinan transformasional mendorong visi yang kuat, memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan yang ambisius, dan mengembangkan hubungan yang erat dengan mereka. Jadi kalau ini tuh lebih ke kayak jelas gitu lah, motivasinya tuh kayak visi-misinya apa, motivasinya apa, ambisius, terus juga mengeratkan hubungan gitu. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu yang ketujuh, yaitu follower karakteristik dan appropriate leadership style. Jadi kita bagi dua ya, kayak materinya follower karakteristik dulu, baru appropriate leadership style. Jadi follower karakteristik dulu ya. Karakteristik pengikut atau follower karakteristik merujuk pada sifat-sifat, sikap, dan perilaku dari individu atau kelompok yang mengikuti atau dipimpin oleh seseorang yang memegang peran kepemimpinan. Pemahaman terhadap karakteristik pengikut merupakan bagian penting dari studi tentang kepemimpinan.
karena sifat-sifat pengikut dapat mempengaruhi interaksi mereka dengan pemimpin dan dinamika kepemimpinan secara keseluruhan. Beberapa karakteristik pengikut yang dapat mempengaruhi hubungan antara pemimpin dan pengikut antara lain. Nah, ini dia nih, bakal disebutin apa yang bikin follower karakteristik ini tuh ada, karena tuh apa faktornya lah. Ini dia. Yang pertama itu kepercayaan. Tingkat kepercayaan yang dimiliki pengikut terhadap pemimpin atau visi dan tujuan yang dipimpinnya dapat mempengaruhi seberapa efektif pemimpin tersebut dalam mempengaruhi dan memotivasi mereka. Yang kedua itu komitmen. Kalau komitmen ini, tingkat komitmen pengikut terhadap tujuan atau visi organisasi atau tim juga berperan penting dalam kesuksesan kepemimpinan. Pengikut yang komitmen cenderung lebih termotivasi untuk bekerja keras dan berkolaborasi dengan pemimpin dan rekan-rekannya. Yang ketiga, keterampilan dan kepribadian. Keterampilan, kepribadian, dan kemampuan komunikasi pengikut juga dapat memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan pemimpin dan sejauh mana mereka dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Lanjut, untuk yang materi kedua, appropriate leadership style. Kalau tentang materi tadi, follower karakteristik kayaknya ya kita ini udah dimengerti lah ya, kayak merujuk pada sifat-sifat follower karakteristik tuh apa aja gitu, dan yang mempengaruhi pengikut untuk ya patuh atau apa kepemimpinannya itu ya kepercayaan, komitmen, dan keterampilan dan kepribadian. Kayak jadi dia tuh tiga unsur itu tuh yang mempengaruhi ada follower karakteristik ke pemimpinnya. Materi terakhir, appropriate leadership style. Gaya kepemimpinan yang tepat, appropriate leadership style, adalah pendekatan kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan bahwa kepemimpinan yang efektif memerlukan fleksibilitas dan adaptasi. Untuk menentukan gaya kepemimpinan yang tepat, pemimpin harus mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain yang pertama nih, karakteristik tim atau organisasi. Maksudnya tuh memahami sifat, budaya, dan kebutuhan unik dari tim atau organisasi yang dipimpin sangat penting. Gaya kepemimpinan yang efektif harus sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilai yang ada dalam tim atau organisasi tersebut. Jadi kayak di sini tuh kita bahas kayak gimana sih kepemimpinan yang tepat itu. Ya, kepemimpinan yang tepat itu ya yang kepemimpin yang memahami sifat, budaya, dan kebutuhan di tim itu. Jadi itulah tadi syarat yang harus dipenuhi sama pemimpin untuk bisa disebut sebagai kepemimpinan yang tepat gitu, ada di dia gitu. Nah, yang kedua ini tantangan dan tujuan. Situasi yang dihadapi oleh tim atau organisasi serta tujuan yang ingin dicapai akan memengaruhi gaya kepemimpinan yang paling tepat. Misalnya dalam situasi kritis mungkin diperlukan gaya kepemimpinan yang lebih otoriter dan tegas. Sementara dalam situasi yang memerlukan inovasi dan kreativitas, gaya kepemimpinan yang lebih demokratis dan mendukung mungkin akan lebih efektif. Jadi di sini tuh tergantung organisasinya dan situasinya, mau yang otoriter, tegas, atau yang demokratis atau mendukung. Biar lebih efektifnya itu tergantung balik lagi ke organisasinya. Yang ketiga, karakteristik individu. Setiap anggota tim atau organisasi mungkin memiliki preferensi dan kebutuhan yang berbeda dalam hal gaya kepemimpinannya. Pemimpin harus memperhatikan karakteristik dan kebutuhan individu-individu tersebut untuk memilih gaya kepemimpinan yang paling sesuai. Maksudnya tuh kayak organisasinya tuh kayak yang tadi aku bilang, kayak beda-beda gitu sifat dan karakteristiknya. Jadi
gimana nih cocoknya tipe kepemimpinan yang cocok untuk organisasi ini. Nah, kita terus lihat dulu gitu untuk milih gaya kepemimpinan yang sesuai. Dan yang keempat, yang terakhir ini, kepemimpinan yang bersifat situasional. Konsep kepemimpinan situasional menekankan pentingnya penyesuaian gaya kepemimpinan dengan situasi yang spesifik. Jadi ini tuh kayak tergantung situasi ya. Jadi kayak kalian harus otoriter pas apa, kalian harus mementingkan orang tuh di situasi apa juga gitu, tuh ada saat-saatnya gitu. Ini berarti pemimpin harus mampu mengubah gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan kondisi yang berkembang. Pemimpin yang mampu menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat untuk setiap situasi cenderung lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi, memotivasi tim, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan inklusif. Nah, seperti yang tadi aku bilang juga, berarti ini tuh sesuai sama apa kondisinya gitu, kayak disesuaikan aja sama gaya kepemimpinan mereka ini. Nah, kalau misalkan pemimpinnya nih bisa menyesuaikan gitu untuk situasi di organisasi itu tuh pasti bakalan capai tujuan, memotivasi, terus jadi produktif dan inklusif gitu untuk lingkungan kerjanya. Nah, segitu aja materi yang aku paparkan, yaitu kontingensi model dari Fiedler minggu ketiga ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.